Bab 481 pelakunya. Itu saja untuk adegannya. Ye Bufan tidak perlu berpartisipasi dalam pekerjaan pasca produksi lainnya. Dia meminta Yuan Lu untuk menunggu di samping, lalu menarik Sima Wei ke dalam mobil. Melihat ekspresinya yang agak misterius, Sima Wei berkata, "Apa yang licik? Apa maksudmu licik? Aku punya hadiah untukmu." Setelah Ye Bufan mengatakan ini, pikirannya bergerak, dan dua lengan besar muncul di kursi mobil. "Apa ini?" Tanda tanya petik 2. Sima Wei terkejut. Setelah mengamati dengan cermat, dia menemukan bahwa itu adalah lengan mekanik. Dia berkata dengan heran, "Xiao Fan, bukankah orang-orang itu meledak berkeping-keping?" Waktu eks-invasi tim ke Tiongkok membawa kejutan besar ke Paviliun Suanyuan. Kekuatan tempur superior yang ditunjukkan oleh pihak lain menarik perhatian besar dari para atasan. Jika kita dapat memperoleh sampel manusia yang diubah secara mekanis, hal ini akan mempunyai arti yang sangat luar biasa dalam mengembangkan tindakan pencegahan dan mendorong inovasi teknologi Tiongkok. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa bisa mendapatkan kedua senjata mekanis ini tidak kalah berharganya dengan menyelamatkan Wan Lu. Justru karena ketakutan akan hal inilah negara M memasang bom pada manusia yang dimodifikasi secara mekanis. Mengenai wanita yang paling dia percayai, Ye Bufan tidak lagi menyembunyikannya, dan langsung menceritakan rahasia cincin penyimpanannya, lalu berkata, "Barang-barang ini diperoleh dari tim Jin terakhir kali, dan aku tidak pernah punya waktu untuk memberitahumu." "Bagus, Xiao Fan, kamu benar-benar telah memberikan kontribusi besar bagi Tiongkok." Melihat kedua lengan mekanik itu, Sima Wei begitu bersemangat sehingga dia melangkah maju dan memeluk Ye Bufan dan menciumnya dengan keras. "Sayangku, kamu telah banyak membantu Paviliun Suanyuan kami kali ini. Aku pasti akan membalasmu dengan baik." Setelah mengatakan itu, dia mengedipkan mata pada Ye Bufan, menunjukkan ekspresi yang bahkan orang dewasa pun akan mengerti. Ye Bufan berkata, "Iya, ini sepertinya hadiah untuk dirimu sendiri." "Sialan." Sima Wei memutar matanya ke arahnya dan berkata, "Kalau begitu katakan padaku, setelah memberikan kontribusi sebesar itu kali ini, apa yang harus dilakukan kamu ingin dari Paviliun Suanyuan? Hadiahi kamu. Lupakan saja, aku membantumu secara gratis." Kata Sima Wei dengan jujur, "Itu tidak akan berhasil. Jika kamu memiliki prestasi, kamu harus diberi hadiah Paviliun Suanyuan. Anda tidak dapat melakukannya hanya karena Anda adalah laki-laki saya. Melanggar aturan. Katakan apa yang Anda inginkan." "Jelas. Paviliun Suanyuan kami." Tidak mudah tiba-tiba ada sesuatu yang muncul di benaknya. Dia sudah lama tidak memiliki kuali obat yang bagus. Akan memakan waktu dan tenaga untuk menemukannya sendiri. Paviliun Suanyuan memiliki energi yang sangat besar dan jumlah orang yang banyak. Akan lebih mudah jika Anda membantu diri Anda sendiri mengumpulkannya. Memikirkan hal ini, dia berkata, "Ayo kita lakukan ini. Saya kekurangan kuali obat. Lihat apakah Anda dapat membantu saya menemukan yang bagus." Sima Wei berkata, "Saya bukan dokter pengobatan tradisional Tiongkok, dan saya tidak terlalu memahami hal ini, tapi saya tahu bagaimana melakukannya. Ikuti apa yang dilaporkan di atas." Setelah masalah tersebut dijelaskan, Ye Bufan turun dari mobil dan kembali ke sekolah pelatihan bahasa asing Jiangnan bersama Yuan Lu. Begitu dia pergi, seorang pemuda berkacamata berlari mendekat dan berkata kepada Sima Wei, "Nona Sima, informasi yang Anda minta untuk saya kumpulkan dan rangkum telah diselesaikan." Pemuda berkacamata itu adalah bawahannya dan bertanggung jawab pengumpulan intelijen di Paviliun Suanyuan. Setelah tim X memasuki Tiongkok, Sima Wei meminta pemuda berkacamata untuk mengumpulkan semua informasi relevan tentang anggota tim. Sima Wei berkata, "Bagaimana situasinya? Apakah Anda mendapatkan sesuatu?" Pemuda berkacamata berkata, "Anggota tim mereka tidak menemukan agen yang menyamar." "Oh, namun saat ini," pemuda berkacamata itu melanjutkan, "namun, tim Jin yang mereka datangi ke Tiongkok sebelumnya telah menghubungi seseorang dan memperoleh banyak informasi darinya." Mata Sima Wei berbinar menyamar, jelas merupakan pencapaian yang luar biasa. "Katakan, siapa orang itu?" "Itu Chang Hao, Direktur Kantor Urusan Akademik Sekolah Pelatihan Bahasa Asing Jiangnan."
Petik 2. Kata pemuda berkacamata itu, menjelaskan secara singkat. Pertemuan antara Jin Jin dan Chang Hao di bar. Setelah berbicara sekali, tentu saja itu semua informasi intelijen yang dapat diperoleh Paviliun Suanyuan. Isi spesifik dari percakapan tersebut tidak jelas. Setelah berbicara, dia mengirimkan setumpuk kertas A4 kepada Sima Wei. Setelah kami menemukan petunjuk ini, kami melakukan penyelidikan mendalam terhadap Chang Hao. Ini adalah informasi yang kami peroleh, bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Sima Wei mengambilnya dan membaliknya. Setelah melihatnya, ekspresinya berubah, bajingan sialan ini, beraninya kau terus menimbulkan masalah pada laki-lakiku. Ekspresi pemuda berkacamata itu tidak berubah sama sekali, dan dia melanjutkan. Untuk berbicara dengan cermat, Jins mulai mengatur pengaturannya setelah berbicara dengan Chang Hao. Mereka tetap di sekolah sampai Tuan Ye pergi dan segera menculik Yuan Lu. Oleh karena itu, kami punya cukup alasan untuk mencurigai bahwa Chang Hao membocorkan informasi tentang Tuan Ye ke negara M, yang akhirnya menyebabkan penculikan terakhir Yuan Lu. Kami juga menemukan ada setoran mendadak sebesar $20.000 AS di rekeningnya, yang seharusnya dia peroleh dari Jins. Sima Wei mengambil posisi sebagai penanggung jawab Suanyuan Paviliun di usia muda, jadi otaknya belum bebas, dan dia segera mendapatkannya. Dia membuat beberapa tebakan tentang apa yang terjadi malam itu. Meskipun tidak 100% akurat, itu cukup dekat. Sialan Chang Hao, dia berani mengkhianati negara kita di saat kritis. Ini berarti menyerah kepada musuh dan pengkhianatan. Jika dia tidak menimbulkan masalah, Jins dan yang lainnya tidak akan secara akurat memahami informasi tentang tindakan Xiao Fan, dan Yuan Lu tidak akan ditangkap untuk kedua kalinya. Jika pembajakan kedua tidak terjadi, tugas perlindungan tidak akan diserahkan kepada dinas rahasia, dan situasi saat ini tidak akan terjadi kesalahan yang menyebabkan konsekuensi serius. Orang seperti ini harus biarkan dia duduk di penjara. Pemuda berkacamata itu tertegun sejenak. Meskipun Chang Hao adalah faktor dalam masalah ini, dia jelas bukan orang yang paling penting. Bagaimana bisa seluruh kejadian di mulut wanita muda ini? Dia curiga wanita muda itu membalas dendam karena alasan pribadi. Ini sepenuhnya karena Chang Hao memprovokasi Ye Bufan satu demi satu, tapi tidak ada bukti. Sima Wei berkata, apa yang masih kamu lakukan di sini? Cepat dan minta Tuan untuk mengikutiku. Kemana harus pergi? Sima Wei berkata, tentu saja kita akan menangkap orang yang menyerah kepada musuh dan pengkhianatan, karena menyinggung bibi ini, dia ditakdirkan untuk menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Sima Wei menyerahkan kejadian yang terjadi di sini kepada wakilnya, lalu memimpin tim kecil untuk menyerang Institut Bahasa Asing Jiangnan dengan marah. Bab 482, Undang Guru Ye kembali. Ye Bufan tidak mengetahui hal ini. Tidak lama setelah dia masuk ke dalam mobil, telepon di sakunya berdering. Telepon tersambung, dan suara seorang pria parubaya terdengar dari sisi lain. Halo, apakah ini Tuan Ye Bufan? Ini saya, siapa Anda? Tuan Ye, halo, saya Biro Kota Kebudayaan dan Pendidikan, Direktur Zhang Bosen. Ye Bufan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Kepala Biro Kebudayaan dan Pendidikan akan meneleponnya. Halo, Direktur Zhang, apa yang bisa saya bantu? Itu saja, Tuan Ye, saya ingin meminta Anda untuk terus mengajar di sekolah bahasa asing. Bagaimana menurut Anda? Hari ini, Perguruan Tinggi Bahasa Asing Jiangnan dia sangat menyadari keributan serius ini, tetapi dia menyerahkan sepenuhnya kepada Zhang Yunxiu dan tidak ingin terlibat. Namun baru saja, Zhu Yucheng, wali kota Jiangnan, menelepon untuk menanyakan masalah ini, menyuruhnya untuk menangani masalah ini dengan cepat, dan dia sangat protektif terhadap Ye Bufan dalam kata-katanya. Mampu mencapai posisi ini, Zhang Bosen jelas merupakan orang yang cerdas, dan dia langsung mencium makna yang tidak biasa. Satu hal yang pasti, Zhu Yucheng dan Ye Bufan memiliki hubungan yang luar biasa. Karena itu, dia dengan cepat memahami situasinya, lalu bertanya secara pribadi dan menelepon. Sampai saat ini, Ye Bufan benar-benar tidak berniat untuk kembali mengajar lagi, dan berkata, "Maaf, Direktur Zhang,
Saya tidak ingin kembali sekarang karena saya sudah pergi. Anda telah menderita banyak keluhan akhir-akhir ini, tapi jangan khawatir, saya pasti akan membuat keputusan untuk Anda. Kami menugaskan Chang Hao ke sekolah untuk pelatihan sementara, tetapi penampilannya sangat mengecewakan sehingga saya akan segera mencabut posisinya sebagai direktur kantor urusan akademik. Jelas Zhang Baisen. Saya salah memahami maksud Ye Bufan dan berpikir bahwa dia tidak ingin kembali sepenuhnya karena Chang Hao. Sebaliknya, yang satu adalah putra mantan kepala kota, dan yang lainnya adalah orang yang saat ini menjadi perhatian utama kota. Dia secara alami tahu bagaimana memilih. Ye Bufan berkata, Direktur Zhang, Anda salah paham, saya sebenarnya tidak bermaksud seperti itu. Meskipun Chang Hao menyebalkan, dia tidak mengambil hati orang kecil seperti ini dengan itu sejak lama. Ini, Guru Ye, mohon pikirkan lagi. Zhang Bosen merasa pihak lain tidak puas dengan hasil penanganannya, jadi dia mengertakkan gigi dan berkata, Guru Ye, selama kamu bersedia untuk kembali ke sekolah untuk mengajar, saya akan mengirimkan Chang Hao kepada Anda sekarang. Dipecat. Direktur Zhang, Anda benar-benar salah paham. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Ye Bufan berkata, baiklah, saya akan kembali ke sekolah sekarang dan menyimpan barang-barang itu. Tolong hibur para siswa. Zhang Bosen berkata dengan penuh semangat, bagus sekali, Guru Ye, terima kasih dulu. Selama dia bisa menangani siswa di sekolah bahasa asing, misinya akan selesai. Apalagi dia secara sepihak percaya bahwa karena janjinya itulah Ye Bufan menyetujui syarat tersebut. Ye Bufan bersikap sopan dan kemudian menutup telepon. Di sekolah pelatihan bahasa asing Jiangnan, seluruh sekolah berada dalam keadaan kacau balau. Alasannya hanya satu, karena siswa kelas 5 kelas 2 semakin beringas. Kini mereka telah memindahkan semua meja dan kursi dari semua kelas ke taman bermain dan menumpuknya setinggi bukit, siap untuk dibakar, semangat. Tanpa meja dan kursi, tentu saja setiap kelas tidak dapat menghadiri kelas, dan sekolah tidak lagi memiliki ketertiban sama sekali. Bahkan banyak siswa yang bergabung dengan barisan kelas 2 kelas 5 dan berteriak agar sekolah mengundang Guru Ye kembali. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu masih terlihat seperti siswa? Apakah ada hukum lagi? Chang Hao, sebagai kepala sekolah kelas 5, kelas 2, melihat siswa di kelasnya semakin melakukan kekerasan berteriak beberapa kali, tidak ada suara sama sekali. Wu Zi berkata sambil tersenyum bercanda, tidak apa-apa. Cuaca semakin dingin. Mari kita nyalakan api agar tetap hangat. Chang Hao berteriak dengan marah, hentikan dengan cepat. Tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Tahukah kamu bahwa itu ilegal? Zhu Mingyu mencibir, itu ilegal, jadi kamu akan menangkapku. Petik 2. Chang Hao marah, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia telah menelepon polisi beberapa kali sejak mereka mulai menimbulkan masalah, namun ketika polisi datang, mereka mengatakan itu adalah perselisihan internal di sekolah dan meminta sekolah untuk menanganinya sendiri. Tang Ming berteriak, apakah kamu merasa terganggu dengan kenyataan bahwa nama keluargaku adalah Chang? Jika kamu terus menudingmu di sini, percaya atau tidak, aku akan melemparkanmu dan membakarmu bersama. Bantu tapi mundur beberapa langkah. Jangan lihat ke arahnya. Meski dia memanggil ke samping, dia sebenarnya menjaga jarak dari orang-orang ini dan tidak berani bergerak maju sama sekali. Dia tahu betul bahwa orang-orang ini tidak dapat disentuh, dan kalaupun dia dipukuli, itu akan sia-sia. Misalnya, BMW seri 7 terbarunya kini telah sepenuhnya dikirim ke bengkel. Untung saja saya mendapat $20.000 AS dari orang-orang negara M itu beberapa hari yang lalu. Meski tidak terlalu banyak, tapi cukup untuk mengganti kerugian. Pada saat ini, Zhang Yunxiu bergegas dan berkata kepada siswa yang hadir, siswa yang terkasih, tolong berhenti membuat masalah. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Jika Anda memiliki permintaan, silakan beritahu sekolah dan sekolah akan melakukannya pasti memuaskanmu. Tang Ming berkata, Kepala Sekolah Zhang, permintaan kami sangat jelas. Hanya ada satu permintaan, dan itu adalah mengundang Guru Ye kembali.
Zhu Mingyu menunjuk ke arah Chang Hao dan berkata, "Ya, bahkan ini jenis sampah adalah direktur sekolah, mengapa kita harus mengusirnya?" Guru Ye. Sebagai guru kelas, Chang Hao dipermalukan seperti cucunya oleh murid-muridnya, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun. Zhang Yunxiu berkata, "Murid-murid yang terkasih, saya telah menelepon Tuan Ye dan mengunjunginya secara langsung, tetapi dia tidak punya waktu untuk saat ini. Bisakah Anda memberi sekolah lebih banyak waktu untuk masalah ini?" Keributan itu, kini membuat para petinggi khawatir. Kalau terus seperti ini, saya khawatir posisi kepala sekolah tidak akan tersedia. Jika diberi kesempatan lagi untuk kembali, dia akan memeluk erat paha Ye Bufan saat dia pergi dan tidak akan melepaskannya bahkan sampai mati. Zhu Mingyu berteriak, "Anda perlu waktu, saya akan memberi Anda 3 menit lagi. Jika Anda tidak mengundang Guru Ye kembali dalam waktu 3 menit, kami akan membakar meja dan kursi ini, lalu perpustakaan sekolah, dan kemudian kantor kepala sekolah Anda." Petik 2. 3 menit, bagaimana ini mungkin? Zhang Yunxiu menggosok tangannya dengan cemas, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap siswa-siswa ini. Dia berbalik dan berkata dengan marah kepada Chang Hao, "Ketika saya ingin mengusir Guru Ye dari di sekolah, kamulah yang paling banyak berteriak, tetapi sekarang kamu masih menjadi kepala sekolah, kamu harus memikirkan cara. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu dapat mengelola siswa-siswa ini dengan baik?" Wajah Chang Hao menjadi pucat setelah dimarahi, tapi dia hanya bisa mengepalkan tinjunya dan tidak berkata apa-apa. Tidak keluar. Bukannya menunjukkan simpati, guru-guru di sekitarnya malah mengutuknya. Benar, saat Guru Ye pergi, kelas 5 kelas 2 baik-baik saja. Tapi begitu berada di tanganmu, semuanya berubah menjadi seperti ini, kelas mereka sendiri. Sekarang kita telah memindahkan semua meja di kelas kita, bagaimana kita bisa pergi ke kelas? Guru Chang, hentikan mereka dengan cepat dan kirim meja kita kembali. Kami masih menunggu kelas. Chang Hao hanya bisa berdiri di sana dengan kepala menunduk, menatap jari kaki, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Apa yang bisa dia lakukan? Melihat situasi saat ini, jika dia mengatakan satu hal lagi, dia mungkin akan membangkitkan kemarahan kelas 5 kelas 2. Maka dialah yang akan menderita. Pada saat ini, Tang Ming mengeluarkan korek api, melihat arlojinya dan berkata, "Kepala sekolah Zhang, 3 menit akan segera tiba, 3, 2, 1. Bab 483, jika yang lama tidak hilang, yang baru tidak akan datang. Zhang Yunxiu sangat cemas sehingga dia menggosok tangannya, tetapi dia tidak berani melangkah maju untuk menghentikannya. Saat ini, semua penjaga keamanan di sekolah telah memasuki rumah sakit. Namun jika para siswa ini dibiarkan membakar seluruh mejanya, keadaan akan menjadi serius dan posisi kepala sekolah akan sangat tidak aman. Chang Hao, bicaralah dengan cepat dan jaga murid-muridmu. Raungan Zhang Yuanxiu bergema di seluruh sekolah. Wu Zihao berkata dengan dingin, "Jika kamu berani kentut lagi, aku akan melemparkanmu dan membakarmu bersama-sama." Chang Hao membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya dia menahannya, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dasar pengecut. Lihat bagaimana Guru Ye mengatur siswanya saat itu. Dekan kantor urusan akademik, atau kepala sekolah. Dia hanya seorang pengecut. Chang Hao hampir menderita luka dalam akibat sarkasme dan pelecehan di sekelilingnya, tapi saat ini dia juga hanya bisa menahannya. Tang Ming mencibir di wajahnya dan menyalakan korek api. Zhang Yunxiu sangat cemas hingga dia hampir menangis. Hati semua orang terangsang. Mereka tidak mengira Tang Ming sedang bercanda. Pada saat ini, suara yang jelas terdengar dari luar kerumunan. "Tang Ming, apa yang ingin kamu lakukan?" Itu hanya beberapa kata sederhana, tetapi ketika siswa di kelas 5, kelas 2 mendengarnya, seluruh tubuh mereka gemetar, dan wajah mereka semua bergetar. Itu suara Guru Ye. Guru Ye kembali. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat Ye Bufan berjalan mendekat, diikuti oleh Yuan Lu, yang tidak terluka. "Guru Ye, kamu benar-benar menyelamatkan Wan Lu." Tang Ming, Zhu Mingyu, Wu Zihao, Hai Mingzi, dan Ai Meili semuanya memiliki ekspresi bahagia di wajah mereka.
Guru Ye benar-benar menepati janjinya dan benar-benar menyelamatkan Yuan Lu. Melihat Ye Bufan muncul, Zhang Yunxiu merasa seolah-olah dia telah melihat penyelamat. Dia berlari dan meraih tangannya, berteriak dengan penuh semangat, "Guru Ye, kamu kembali, tolong jaga siswa-siswa ini secepatnya, mereka akan menghancurkan sekolah." Petik 2. Ye Bufan masuk dari luar bersama Yuan Lu, dan orang-orang dimanapun dia lewat secara otomatis menyingkir untuk memberi jalan. Ye Bufan melihat ke meja dan kursi yang telah disiram bensin, lalu melirik ke arah Tang Ming dan yang lainnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Apa yang akan kamu lakukan?" Zhu Mingyu dan yang lainnya, yang begitu sombong tadi, segera menurunkannya kepala mereka dan bahkan menghadapinya. "Saya bahkan tidak memiliki keberanian untuk menonton." Wu Zihao berkata, "Ya, Guru Ye, cuacanya dingin akhir-akhir ini. Saya ingin menyalakan api agar semua orang tetap hangat." "Itu tidak masuk akal." Hai Mingzi menjawab dengan cepat dan mengambil alih topik dan berkata, "Itu saja. Guru Ye, ayahku berkata bahwa meja dan kursi di sekolah kita terlalu tua dan ingin menggantinya dengan yang baru untuk semua orang, jadi kita harus membuang yang lama ini." Yang lain merasa lega setelah mendengar alasan ini, dan mereka semua setuju, "Ya. Ah, ya, jika yang lama tidak hilang, yang baru tidak akan masuk. Kita harus membakar yang lama dan menggantinya dengan yang baru." Petik 2. Tentu saja, Ye Bufan akan melakukannya, tidak memperhatikan omong kosong orang-orang ini. Dia berkata, "Oke, saya tidak peduli. Apa alasanmu? Cepat dan bereskan sekolah kembali." Hai Mingzi berkata, "Jangan khawatir, Guru Ye. Aku akan menelepon ayahku sekarang dan aku akan mengantarkan meja dan kursi baru serta membuang sampahnya." Setelah dia selesai, dia segera mengeluarkan ponselnya, menghubungi nomor Haidafu, dan menyelesaikan masalah ini dalam beberapa kata. Setelah dia menyelesaikan panggilan, Ye Bufan berkata, "Oke, kemarilah dan berdiri diam." Dia tidak berbicara dengan keras, tetapi siswa di kelas 2 dan kelas 5 sepertinya segera mendengar dekret kekaisaran dan berdiri di depannya di hadapan mereka, momentumnya seolah-olah hendak menjalani parade militer. Pada saat ini, para siswa yang sedang melihat sekeliling juga memperhatikan pergerakan di sini, dan tiba-tiba menjadi gelisah. Ya Tuhan, orang-orang di kelas 2 dan 5 itu sebenarnya jujur dan berdiri tegak. Apa yang terjadi? Apakah kepala sekolah marah? Apakah kamu sakit jiwa? Jika kemarahan kepala sekolah berguna, kamu masih bisa menunggu sampai sekarang. Tidakkah kamu melihat bahwa Guru Ye telah kembali? Petik 2. Apa? Guru Ye benar-benar kembali. Hebat, seseorang akhirnya dapat menekan iblis besar di kelas 2, 5, dan hari-hari sulit kita akhirnya berakhir. Petik 2. Guru, kamu benar-benar luar biasa. Hanya satu kata darinya, dan orang-orang di kelas 5, kelas 2, tiba-tiba menjadi seperti cucu yang baik. Mendengar komentar di sekitar mereka, wajah Zhang Yunxiu dan guru lainnya berseri-seri dengan kegembiraan. Di antara senyumannya, hanya wajah Chang Hao yang pucat dan dia menatap Ye Bufan dengan marah. Murid-murid ini galak seperti harimau di hadapannya, namun mereka patuh seperti kucing di hadapan orang lain, berdiri diam saat ditanya, yang membuatnya sangat tidak yakin. Ye Bufan berkata kepada para siswa, "Baiklah, mulai sekarang, tidak seorang pun boleh menimbulkan masalah, dan semua orang akan kembali ke kelas dengan jujur." "Saya mengerti, Guru Ye." Petik 2. Para siswa kelas 5, kelas 2 berkata serempak, suara mereka sangat keras dan momentum mereka sangat mencengangkan. Awalnya mereka membuat masalah hanya untuk mendapatkan Guru Ye kembali, tetapi sekarang Guru Ye kembali ke sekolah, tentu saja mereka tidak punya alasan untuk membuat masalah. Chang Hao berkata sambil mencibir, "Guru Ye metode yang bagus. Siswa dapat membuat masalah ketika siswa diizinkan membuat masalah, dan siswa dapat berhenti ketika siswa dihentikan. Kami benar-benar malu dengan kemampuan ini." Ye Bufan mengerutkan kening, "Apa maksudmu?" Petik 2. Apa artinya? Tak perlu dikatakan lagi. Jelas sekali Anda mendorong siswa-siswa ini untuk menimbulkan masalah, membiarkan mereka menekan sekolah, lalu Anda kembali dan berpura-pura menjadi orang baik. Anda tidak hanya menunjukkan kemampuan Anda,
tetapi Anda juga mempertahankan posisi Anda. Guru Ye sangat ahli dalam hal itu. Orang ini sangat membenci Ye Bufan sehingga dia langsung menarik baskom kotorannya. Dasar kentut, Tang Ming berteriak, apa yang kami lakukan tidak ada hubungannya dengan Guru Ye. Itu adalah keputusan kami sendiri. Chang Hao tidak berbicara dengan Tang Ming. Menurutnya, tuan muda tertua dari keluarga Tang tidak boleh menyinggung perasaannya, tetapi Ye Bufan adalah kesemek yang lembut dan mudah ditangani. Ye Bufan, tidak peduli apa, ini masalah ini karena kamu. Sekarang sekolah berada dalam keadaan seperti ini, kamu harus memberikan penjelasan. Petik 2. Dia sangat tidak puas dengan dirinya sendiri. Menurutnya, jika dia menginginkan status, latar belakang keluarga, dan koneksi, dia akan 100 kali lebih baik daripada dokter kecil ini dalam segala aspek. Tapi mengapa anak-anak ini mendengarkannya? Mengapa melakukan kamu merasa sangat malu di depannya? Ye Bufan mengerutkan kening, dia tidak pernah berdebat dengan orang ini, sepertinya dia benar-benar menganggap dirinya sebagai kucing yang sakit. Chang Hao membusungkan dadanya dan berkata dengan jujur, bagaimanapun, saya juga direktur kantor urusan akademik sekolah. Saya tidak bisa melihat orang seperti Anda yang mendorong siswa untuk menimbulkan masalah kembali ke sekolah. Orang seperti Anda adalah kambing hitam dan sama sekali tidak layak menjadi guru. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Zhang Yunxiu dan guru lainnya gemetar ketakutan. Apakah kepala orang ini ditendang oleh keledai? Saat siswa membuat masalah tadi, dia bahkan tidak kentut. Dia seperti pengecut seperti cucu. Sekarang guru Ye kembali, semuanya damai, dia mulai menimbulkan masalah lagi, dan dia tidak akan membiarkan orang hidup. Zhang Yunxiu berkata dengan wajah cemberut, Direktur Chang, tolong berhenti mengucapkan beberapa patah kata. Chang Hao tidak berniat menahan diri dan terus berteriak, tidak, saya direktur kantor urusan akademik sekolah. Selama saya masih menjabat, orang bernama Ye tidak boleh berpikir untuk kembali menjadi guru. Bab 484, 3 kali jatuh berturut-turut. Sudah cukup, diamlah. Zhang Yunxiu benar-benar kesal dengan perilakunya yang tidak masuk akal. Jika kamu mengusir guru Ye lagi, kamu akan menipuku. Dia berkata kepada semua orang yang hadir, Biro Urusan Kebudayaan baru saja membuat keputusan, tetapi saya belum punya waktu untuk mengumumkannya karena keterbatasan waktu. Sekarang saya ingin secara resmi mengumumkan kepada semua orang bahwa Chang Hao akan dicopot dari jabatannya, sebagai Direktur Kantor Urusan Akademik mulai hari ini. Hah? Apa? Chang Hao tidak pernah bermimpi bahwa dia baru saja menggunakan posisinya sebagai Direktur Kantor Urusan Akademik untuk membicarakan berbagai hal, tetapi dia akan dipecat dalam sekejap, sebuah mata. Kepala sekolah Zhang, apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak bercanda, kan? Zhang Yunxiu berkata dengan ekspresi jijik di wajahnya, apakah menurutmu aku sedang ingin bercanda denganmu? Ini adalah keputusan resmi dari atas, dan saya pribadi mendukungnya dengan kedua tangan. Oke, bagus sekali. Bagaimana kamu membandingkannya dengan Guru Ye? Saya mendukung Guru Ye sebagai Direktur Kantor Urusan Akademik sekolah kita. Jika Anda setuju, silakan angkat tangan. Saya tidak tahu siapa yang memimpin dalam berteriak, tetapi semua orang mengangkat tangan dan berteriak bersama. Dia berkata, kami mendukung Guru Ye. Mendengar teriakan yang menggemparkan di sekitarnya, Ye Bufan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Oke, berhentilah berteriak. Setelah memastikan bahwa dia benar-benar telah diberhentikan dari jabatannya sebagai dekan bidang akademik, Chang Hao berteriak dengan marah, mengapa kamu berteriak? Sudah kubilang, meskipun aku diberhentikan dari jabatanku, dia adalah tidak memenuhi syarat. Penunjukan sekolah seorang guru sementara, terus terang, hanyalah pekerja sementara. Kualifikasi apa yang saya miliki untuk menjadi dekan bidang akademik? Dan bisa kembali kapan saja. Alasan kenapa orang ini berteriak seperti ini adalah untuk melampiaskan kekesalannya. Sejak bertemu Ye Bufan, dia selalu frustasi di setiap kesempatan dan tidak pernah mendapat manfaat apapun. Namun begitu dia selesai berbicara, seseorang di luar kerumunan berteriak, kamu salah. Mulai sekarang, kamu bukan lagi pegawai formal. Kamu dipecat.
Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat seorang pria masuk berusia 50-an. Seorang pria parubaya masuk dari luar. Itu adalah Zhang Baisen, Direktur Biro Kebudayaan dan Pendidikan. Chang Hao benar-benar tercengang saat ini, dan tergagap. Sang Direktur Zhang. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Zhang Baisen berpisah dari semua orang dan masuk, dan berkata kepada Chang Hao, ternyata kamu dari Biro Kebudayaan dan Pendidikan. Aku ditugaskan bekerja sementara untuk pelatihan, tapi lihat apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini. Pekerjaanmu berantakan, karaktermu tidak sesuai standar, dan kamu terus menekan guru yang cakap. Anda tidak layak berada di posisi ini. Dipecat. Direktur Zhang, Anda tidak bisa melakukan ini. Beri saya kesempatan lagi dan saya pasti akan mengoreksi diri saya sendiri di masa depan. Chang Hao memang sedikit bingung. Zhang bosen baik padanya di masa lalu, dia memiliki wajah ayahnya untuk menjaganya. Mengapa dia jatuh begitu cepat hari ini, dan dia melakukannya dengan sangat kejam. Pertama dia diberhentikan dari jabatannya, dan kemudian dia dipecat. Zhang Baisen berkata dengan wajah dingin, ini adalah keputusan penelitian dari pertemuan kolektif. Tidak ada ruang untuk perubahan. Anda boleh pergi. Dia dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, tetapi para siswa yang hadir bersorak, dan sorak-sorai gunung dan tsunami dengan cepat menenggelamkannya. Hebat, sampah seperti ini harusnya ditendang keluar dari dunia pendidikan. Akhirnya aku menantikan hari ini. Memuaskan sekali. Aku ingin minum, aku ingin merayakannya, aku ingin berangkat petasan. Langit punya mata, Tuhan. Matanya tajam. Sampah semacam ini tidak bisa dibandingkan dengan Guru Ye. Dia bahkan tidak layak membawa sepatu Guru Ye. Dirangsang oleh orang-orang di sekitarnya satu demi satu, Chang Hao merasa dia menjadi gila. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli tentang apapun dan melolong histeris. Kenapa? Kenapa kamu mengundang dia kembali untuk mengusirku? Biarkan saya beritahu Anda, bahkan jika saya dipecat, saya 10.000 kali lebih baik dari dia. Saya kaya, dan keluarga saya memiliki koneksi dan koneksi. Jika saya dipecat hari ini, saya bisa pergi bekerja di tempat lain unit besok, dan saya masih bisa menjadi karyawan formal. Karyawan, saya masih bisa mencapai puncak. Jika Anda tidak meninggalkan saya di sini, Anda akan memiliki tempat sendiri. Anda tidak dapat menghentikan saya, dan bahkan mereka yang bernama Ye tidak bisa menghentikanku. Dia merasa jauh lebih bahagia setelah berteriak, dan kemudian seseorang di luar kerumunan berkata, benar, tidak ada yang menginginkanmu. Jika kami menginginkanmu di sini, kami akan menahanmu selama sisa hidup kami. Begitu. Dia selesai berbicara, Sima Wei masuk dari luar bersama orang-orang dari paviliun Xuanyuan, menunjuk ke arah Chang Hao dan berteriak, beri dia, aku akan menangkapnya. Kedua orang dari paviliun Xuanyuan setuju, mengeluarkan borgol dari pinggang mereka, dan memborgol tangannya dengan sekali klik. Chang Hao benar-benar panik sekarang. Jabatannya dicabut dan dia mungkin dipromosikan di masa depan. Dia tidak memiliki pekerjaan. Keluarga dapat membantunya mencari pekerjaan lain, tetapi jika dia ditangkap, semuanya akan berakhir. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Titik. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu menangkap saya? Saya tidak melanggar hukum, dan saya tidak melakukan kejahatan apapun. Dia meraung dengan gila dan terus memutar tubuhnya, tetapi di tangan dua anggota paviliun Xuanyuan, dia seperti ayam secara umum, apapun yang terjadi, dia tidak dapat membuat gelombang. Semua orang yang hadir kali ini bingung. Bagaimanapun, Chang Hao juga merupakan pegawai Biro Kebudayaan dan Pendidikan. Zhang Baisen melangkah maju dan bertanya, Anda berasal dari departemen mana? Kejahatan apa yang dia lakukan? Dirinya sendiri sertifikat, dan kemudian berkata, orang seperti ini mengkhianati intelijen Tiongkok kami ke departemen khusus asing demi keuntungan pribadinya, yang menyebabkan konsekuensi yang sangat serius. Sekarang kami menangkapnya karena menyerah kepada musuh dan pengkhianatan. Hanya bajingan. Aku tidak menyangka dia akan melakukan hal seperti itu. Dia menyerah kepada musuh dan pengkhianatan, kenapa dia tidak mati? Orang seperti itu harus ditangkap dan ditembak.
Oh ya Tuhan, aku tahu dia bukan apa-apa sebelumnya, tapi aku tidak menyangka dia menjadi bajingan. Sejauh ini, Chang Hao tertegun sejenak ketika dia mendengar tuduhan terhadapnya, dan kemudian berteriak dengan gila, tidak mungkin, saya tidak melakukannya, Anda memfitnah saya protes, saya ingin menuntut Anda. Sima Wei menyerahkan setumpuk informasi itu terbanting di depannya, lihat sendiri. Chang Hao mengambil informasi itu dengan tangan yang diborgol gemetar. Ada foto dia bertemu Jins, catatan pertanyaan tentang tambahan $20.000 di banknya, dan beberapa hal yang tidak dia mengerti sama sekali. Sekarang dia benar-benar tercengang. Dia berpuas diri beberapa hari yang lalu, mengira dia telah mengambil $20.000 AS dengan sia-sia, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan membawa bencana bagi dirinya sendiri. Sima Wei berteriak, hanya karena Anda mengambil $20.000 AS dan mengkhianati informasi penting kami, yang mengakibatkan konsekuensi yang tidak terbayangkan dan kerugian yang sangat serius bagi Tiongkok, kejahatan Anda cukup untuk memenjarakan Anda. Meskipun Chang Hao melakukan kesalahan dalam hal ini, kesalahannya bisa besar atau kecil. Yang terpenting dia memprovokasi Ye Bufan. Sima Wei selalu pemarah dan membela kekurangannya akan ditimpakan ke kepalanya dan dia akan menderita akibat yang paling serius. Wajah Chang Hao pucat dan matanya penuh keputusasaan. Hanya dalam beberapa menit, dia bisa dikatakan telah mengalami 3 kali kejatuhan berturut-turut dalam hidupnya. Pertama, Direktur Kantor Urusan Akademik diberhentikan, lalu dia dipecat, dan sekarang dia akan menghadapi penjara. Dahulu kala, dia adalah orang yang sombong di surga, tetapi sekarang dia telah benar-benar jatuh ke titik terendah dalam hidupnya. Bab 485 Apakah ini masalahnya? Chang Hao dibawa pergi oleh orang-orang dari paviliun Xuanyuan, dan Zhang Yunxiu juga berpencar bersama guru dan siswa lainnya. Taman bermain besar itu terdiam beberapa saat, hanya menyisakan Ye Bufan, Sima Wei dan beberapa anggota inti kelas 5, kelas 2. Sima Wei berkata, Xiao Fan, aku punya kabar baik untukmu. Kabar baik apa? Sima Wei berkata, dalam perjalanan ke sini, aku menerima kabar dari negara M bahwa Yu Haichun telah berhasil diselamatkan. Saya berharap untuk itu, bisa kembali ke Tiongkok besok, dan kamu tidak perlu bersekolah lagi. Sungguh, bagus sekali. Kali ini dalam perlombaan waktu dengan negara M, kami menang pada akhirnya. Kontributor terbesar kali ini adalah Anda. Jika Anda tidak menyelamatkan Yuan Lu, kami akan menjadi pecundang sekarang. Pada titik ini, Sima Wei Mei dia melirik padanya dengan mata halus dan berkata dengan suara rendah, setelah berhari-hari bekerja, saya juga sedang berlibur. Saya ingin menghadiahi Anda dengan baik. Agak tidak pantas di sini, dengan begitu banyak siswa yang menonton. Apa yang Anda pikirkan? Sima Wei mencubit pinggangnya dengan kuat dan berkata, cepat selesaikan masalah ini. Saya tinggal di 801 Hotel Jiangnan. Saya akan kembali dan menunggumu sekarang. Setelah itu, dia masuk ke dalam mobil dan meninggalkan sekolah. Karena dia tidak lagi harus bersekolah, dia harus menjelaskan beberapa hal kepada para siswa ini. Ye Bufan berkata kepada Tang Ming dan yang lainnya, ada sesuatu yang perlu saya lakukan, jelaskan kepada semua orang. Petik 2. Saat dia berbicara, dia dengan singkat menceritakan kisah misinya ke sekolah, menyembunyikan beberapa hal yang perlu dirahasiakan. Akhirnya, dia berkata, saya baru saja mendapat kabar bahwa Yu Ayah Wan Lu telah berhasil menyelamatkan keluarlah, mulai sekarang aku tidak perlu bersekolah. Semua orang asyik mendengarkan ceritanya pada awalnya. Akhirnya, ketika mereka mendengar bahwa Ye Bufan akan meninggalkan sekolah, Ai Meili berkata dengan berlinang air mata, Guru Ye, apakah kamu masih akan meninggalkan kami? Yang lain juga tampak enggan untuk pergi. Tanpa diduga, setelah berhari-hari bertengkar, mereka masih tidak bisa mempertahankan Guru Ye. Ye Bufan berkata, sebenarnya, kamu tidak perlu seperti ini, datanglah ke sekolah untuk menjadi guru. Saya masih di Jiangnan. Jika Anda berada di kota, Anda dapat mengunjungi saya kapan saja, dan Anda juga dapat menemui saya jika Anda membutuhkan sesuatu. Tang Ming berkata, baiklah, Guru Ye, kamu harus menepati janjimu. Ye Bufan berkata,
saya tahu pemikiran kecil Anda. Sepulang sekolah, bab ini belum selesai, silakan balik halamannya, pergilah ke Taman Xinglin dan belajar dari sepupu Anda selama beberapa hari waktu. Bagus sekali, Guru Ye. Tang Ming tiba-tiba melompat kegirangan. Dia telah melihat kemampuan Ye Bufan dengan matanya sendiri. Selama dia bisa belajar sedikit, dia pasti akan menjadi master. Wu Zihao berkata, Guru Ye, ketika kita lulus, bisakah kamu membantu kami? Apakah kamu melakukan sesuatu? Hai Mingzi juga berkata, ya, Guru Ye, bisakah kami bekerja di perusahaan Anda setelah kami lulus? Awalnya, orang-orang ini datang ke sini untuk bersiap pergi ke luar negeri, tapi sekarang semua orang sudah melepaskan ide ini dan berharap bisa bersama Ye Bufan. Jika Anda bersedia, saya menyambut Anda di sini kapan saja. Ye Bufan menghibur semua orang beberapa patah kata lagi, dan akhirnya berkata, tapi kamu tidak bisa membuat masalah kali ini, belajarlah dengan giat di sini. Jika saya mendengar ada di antara Anda yang berperilaku buruk, Anda tidak akan lagi menjadi murid saya di masa depan. Zhu Mingyu berkata, jangan khawatir, Guru Ye, kami pasti akan bekerja dengan baik di masa depan. Jika tidak, kami tidak akan bekerja di perusahaan Anda. Yang lain juga setuju, mengatakan bahwa mereka akan belajar keras untuk Guru Ye. Kemudian Ye Bufan meminta semua orang untuk bubar, meninggalkan Yuan Lu sendirian. Dia ragu-ragu dan berbisik, Guru Ye, kapan ayahku akan kembali? Dia sedang dalam perjalanan kembali sekarang. Dia akan kembali ke Tiongkok besok. Ye Bufan berkata, ayahmu adalah pahlawan Tiongkok. Aku cinta kamu sangat, tolong rukun dengannya di masa depan. Yuan Lu mengangguk dan berkata dengan penuh terima kasih, Guru Ye. Ye Bufan tidak hanya menyelamatkannya beberapa kali berturut-turut, tetapi juga membuatnya merawatnya. Ayah memiliki pemahaman yang benar. Semuanya di sini sudah berakhir. Ye Bufan bergegas ke Hotel Jiangnan. Memikirkan gaya panas Sima Wei, hatinya terasa panas. Sesampainya di Presidential Suite 801, ia baru saja memasuki pintu ketika hembusan angin harum bertiup menerpa wajahnya, membawa tubuh Sima Wei yang panas dan kencang ke dalam pelukannya. Sayangku, cepatlah datang, aku ingin menghadiahimu dengan baik. Sima Wei tiba-tiba berbalik melawan para tamu, mengambil Ye Bufan dan melemparkannya ke tempat tidur besar di kamar, lalu melompat dan menekannya di bawah tubuhnya, dan menjilatnya, dia 3 kali. Lepaskan kedua pakaian mereka. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Saat Sima Wei begitu antusias, Ye Bufan segera menghentikannya. Ada apa, sayang? Bab ini belum selesai, tolong balik halamannya. Titik petik 2. Sima Wei bertanya berbeda, tidak mengerti mengapa dia berhenti di saat kritis. Kemudian ketika dia melihat Ye Bufan mengeluarkan pil hitam kecil, dia tertegun sejenak, lalu meraih lehernya dan berteriak dengan keras, aku tidak melihatmu selama beberapa hari dan kamu begitu sombong. Katakan padaku, apa itu yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan di sekolah? Apakah kamu menghabiskan sepanjang hari merayu adik perempuanmu? Di mana ini? Ye Bufan mendorong tangannya dan berkata, ini untuk kamu makan. Berikan padaku obat. Aku bisa membunuhmu tanpa minum obat dan membuatmu kehilangan armormu. Ye. Bufan menepuk Feng Long di belakangnya. Apa yang kamu pikirkan? Ini adalah pil pemecah misterius terbaruku, untuk membantumu meningkatkan kultivasimu. Tentu saja, obat ini memiliki beberapa efek samping, jadi harus digunakan saat ini. Dia secara singkat memperkenalkan Xuan dan akhirnya berkata, saya akan memperbaikinya di masa depan. Sayang sekali mencoba menahan efek sampingnya Razer Liner bermata 3, tapi sayang jika pil yang sudah dibuat dibuang begitu saja. Ini adalah harta alami, jadi sebaiknya kita menggunakannya sekarang. Ini adalah hal yang baik hanya meningkatkan kultivasi kami tetapi juga memberi kami kesenangan. Kami perlu memperbaikinya lebih lanjut di masa depan. Sima Wei meraih Po Xuan dan melemparkannya ke mulutnya, lalu bergegas menuju Ye Bufan. 2 jam kemudian, awan berhenti dan hujan berhenti, dan pipi Sima Wei merona, penuh kegembiraan setelah badai. Di saat yang sama, aura di tubuhnya jauh lebih kuat dari sebelumnya, seolah-olah dia telah mencapai alam Xuanji Dzogchen.
Ye Bufan memintanya untuk mengkonsolidasikan kultivasinya di tempat tidur dan pergi ke kamar mandi untuk mandi. Tepat setelah dia keluar dari kamar mandi, ponselnya berdering di samping tempat tidur. Dia pergi untuk menjawab teleponnya dan itu adalah panggilan Han Shuai. Panggilan tersambung, dan suara berat Han Shuai terdengar di sana. "Xiao Fan, di mana kamu? Apakah kamu punya waktu untuk keluar bersamaku untuk minum?" Ye Bufan sedikit terkejut dan bertanya, "Ada apa? Apakah terjadi sesuatu? Apakah kamu sudah lama menjadi teman sekelas?" Dia sangat mengenal karakter Han Shuai. Dia orang yang sangat bahagia. Ini pertama kalinya dia mengalami depresi seperti hari ini. "Keluarlah, ayo kita bertemu. Aku akan menunggumu di kedai di depan sekolah." "Oke, aku akan pergi ke sana sekarang." Ye Bufan menyadari bahwa kakaknya pasti ada hubungannya dengan dia, jadi dia menyapa Sima Wei, lalu bergegas keluar pintu. Bab 486, Han Shuai yang dekaden. Saat Ye Bufan keluar, telepon di sakunya berdering lagi. Kali ini Guan Dongping yang menelepon. Setelah panggilan tersambung, pihak lain berkata dengan penuh semangat, "Bos, saya menelepon Anda beberapa kali sore ini dan akhirnya tersambung." Ye Bufan memikirkannya dan menyadari bahwa ketika dia meneleponnya, dia seharusnya menyelamatkan Yuan. Dia berkata, "Telepon dimatikan untuk beberapa hal khusus sore ini. Apakah ada yang salah? Apakah dana di komunitas Sanadu tidak cukup? Jika tidak, saya akan mengirimkan Anda lebih banyak uang." Guan Dongping berkata, "Tidak, bos, kami dananya sangat melimpah, dan masyarakat sudah selesai seluruhnya." Selesai, begitu cepat. Ye Bufan menghitung, seharusnya baru sebulan lebih dia mengambil alih pembangunannya, itu akan memakan waktu lebih dari 3 bulan. Ini sudah tidak terlalu cepat lagi. Bagian utama komunitas sudah selesai, dan selebihnya ada beberapa proyek penyelesaian. Selain itu, Anda memberi gaji yang begitu besar kepada semua orang, dan saudara-saudara penuh energi, jadi penyelesaiannya tentu saja akan selesai, jauh lebih cepat. Guan Dongping dia berkata, "Bos, apakah Anda punya waktu untuk datang besok untuk pemeriksaan penerimaan? Jika Anda tidak keberatan, kami akan menghentikannya dan mulai menjual." Secara umum, pembangunan perumahan melibatkan penjualan di luar rencana, tetapi komunitas Sanadu mengikuti instruksi Ye Bufan sejauh ini, tidak ada satupun apartemen yang mengeluarkan makanan, yang membuat Guan Dongping sedikit cemas. "Oke, aku akan ada waktu luang besok pagi dan aku akan ke sana kalau begitu." Ye Bufan menutup telepon dan segera datang ke kedai di depan Universitas Kedokteran Jiangnan. Ini adalah tempat di mana dia sering minum bersama Han Shuai dia berada di sekolah. Setelah memasuki pintu, dia melihat Han Shuai di sudut kedai, yang membuatnya terkejut. Keduanya tidak bertemu satu sama lain selama beberapa hari, tetapi saat ini, Han Shuai tampak menjadi orang yang berbeda. Rambutnya, yang dulu dirawat dengan cermat, kini berantakan seperti rumput dan masih berminyak. Jenggot di wajahnya pasti sudah beberapa hari tidak dicukur. Terlihat berantakan. Ditambah dengan bola mata merah dan kulit pucat, membuat orang merasa benar-benar dekaden. Ye Bufan menarik kursi dan duduk di seberangnya, sambil bercanda berkata, "Kakak kedua, ada apa denganmu? Apakah kamu pernah dianiaya atau anusmu ditembus?" Petik 2. Ayo minum. Mereka bertemu. Tidak ada senyuman sama sekali di wajah Shuai. Dia mengambil botol anggur dan menuangkan segelas penuh untuk Ye Bufan. Kemudian dia mengangkat gelasnya dan mendentingkannya, lalu meminum semuanya. "Kubilang anak kedua, apa maksudmu? Apakah dekadensi populer sekarang? Gadis siapa yang ingin kamu bujuk dengan menjadikan dirimu seperti ini?" Han Shuai masih tidak berbicara dan mengisi gelas anggur mereka lagi. Ye Bufan menyadari bahwa saudaranya pasti mengalami sesuatu yang sulit, tapi seberapa besar hal yang diperlukan agar pria tak berperasaan ini menjadi begitu dekaden. Dia meletakkan gelasnya dan berkata, "Aku sudah bilang padamu untuk berhenti minum. Apa yang terjadi? Kamu sedang berbicara." Han Shuai meminum semua anggur di gelas dan berkata, "Kamu tidak dapat membantuku dengan masalahku. Hanya minumlah bersamaku. Apa yang kamu bicarakan? Adakah yang tidak bisa aku bantu?" Ye Bufan berkata, "Aku mengerti, pasti ada yang salah denganmu,
kan? Apakah kamu tidak tahu keterampilan medis saya? Entah itu impotensi, ejakulasi dini, atau segala macam penyakit yang sulit dan rumit, saudara saya dapat mengobati Anda dengan baik sakit dan hanya ingin bercanda untuk merilekskan suasana. Metodenya berpengaruh. Han Sui memelototinya dan berkata, apakah kamu impoten? Kamu mengalami ejakulasi dini. Saudaraku, saya seorang pria yang berhubungan seks 7 kali semalam. Bukan, ayolah, apakah karena Yuting jatuh cinta dengan orang lain? Petik 2. Tidak ada yang salah dengan kami. Kami memiliki hubungan yang baik. Masalahnya ada pada ibunya. Kok kamu jadi orang besar, kenapa kamu malah tidak bisa menikah dengan ibu mertuamu? Tanda tanya petik 2. Operasi plastik. Han Sui berkata, ibunya masih sangat puas dengan saya, tetapi keluarganya berasal dari Shanghai dan memiliki kebutuhan materi yang tinggi. Ibunya berkata jika saya bersama si Yuting, saya harus. Anda membutuhkan kemewahan mobil bernilai lebih dari 1 juta yuan dan sebuah villa dengan luas lebih dari 300 meter persegi. Ye Bufan berkata dengan heran, bukankah Paman Hanmu sudah lama menyiapkan buku istri untukmu? Masalah besar. Ketika dia di sekolah, keluarga Han Sui memiliki kondisi yang baik dan dia adalah generasi kedua yang kaya dan terkenal di kelasnya. Dia tidak pernah khawatir tentang uang. Han Sui terdiam beberapa saat, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, Xiao Fan, ayahku bangkrut. Baru-baru ini, rumah dan mobil kami telah disegel oleh pengadilan. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke sebuah mobil listrik kecil di luar dan berkata, sekarang ini mobil mewahku, aku tidak punya uang sekarang, dan kamu harus membayar minuman malam ini. Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Ye Bufan sangat terkejut pengusaha yang pernah dilihatnya. Bagaimana menurut Anda kebangkrutan berarti kebangkrutan? Han Sui menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Dia meminum semua anggur di gelas itu lagi, yang sepertinya menenggelamkan kesedihannya. Saudaraku, sebenarnya tidak masalah. Uang bukan apa-apa. Mulai sekarang, aku akan secara resmi mendukungmu. Katakan saja berapa banyak yang aku inginkan. Kata Ye Bufan setengah bercanda sambil menepuk dadanya. Dia selalu menganggap Han Sui sebagai saudara terbaiknya, dan terlebih lagi, yang paling dia kekurangan sekarang adalah uang. Han Sui tidak mengetahui detailnya akhir-akhir ini, apalagi orang terkaya di Jiangnan yang duduk di depannya, jadi wajar saja dia tidak menganggap serius kata-katanya. Ia berkata dalam hati, beberapa waktu lalu, saat ayahku belum bangkrut, aku ngobrol dengan Ibu Yuting. Semuanya sudah disepakati saat itu. Tapi kemarin, ibunya tiba-tiba menelepon dan ingin datang untuk melihat, tapi aku tidak ada apa-apa di sini. Dia meminum semua anggur di gelas lagi dan berkata, lagi pula, aku bangkrut sekarang dan sakuku lebih bersih dari wajahku. Tidak perlu menyeret Yuting ke bawah lagi, tidak punya pilihan selain putus. Biarkan saya melihat prospek Anda. Bukankah itu hanya rumah dan mobil? Apa hebatnya, saya memiliki keduanya, saudara. Ye Bufan, untuk menjagamu. Rumah dan mobil ini, semuanya ada di tanganku. Melihat keseriusan Ye Bufan, mata Han Sui pertama-tama berkilat karena emosi, lalu dia menggelengkan kepalanya, tidak, aku tidak bisa mengambil barang-barangmu. Sial, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu masih manusia dan tidak memperlakukanku sebagai saudara? Ye Bufan menamparkan kunci mobilnya dan melemparkannya ke atas meja dari 5 juta. Kamu bisa langsung mengendarainya. Ayo pergi. Kamu tidak perlu khawatir tentang rumahnya. Aku punya banyak di sana. Saat ibu mertuamu datang, pergilah dan pilihlah dan pastikan dia puas. Han Sui berkata dengan heran, Xiao Fan, apakah kamu bercanda? Bagaimana kamu bisa mendapatkan begitu banyak rumah? Bab 487 Uang bukanlah apa-apa. Saya mengambil alih komunitas bernama Sanadu beberapa waktu lalu, dan kebetulan selesai hari ini. Ye Bufan berkata, saat ibu mertuamu datang, ajak dia untuk memilih salah satu. Xiao Fan, bagaimana ini bisa dilakukan? Bahkan jika kamu memiliki lebih banyak rumah, itu tetap milikmu. Ye Bufan melotot, ini belum berakhir, bukan? Kita adalah dua bersaudara di generasi yang sama, uang adalah tidak ada apa-apa.
Jika kamu makmur dan aku terpuruk, maukah kamu membantuku? Petik 2. Tentu saja tidak, tapi... Han Sui ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Ye Bufan langsung menyela dan berkata, tidak ada yang salah dengan itu. Rumah dan mobil dianggap sebagai hadiah pernikahanku untukmu, dan aku tidak akan memberimu amplop merah apapun ketika saatnya tiba. Xiao Fan, terima kasih. Sui berkata dengan mata merah telah sepenuhnya melihat kerasnya dunia. Mereka yang dulunya bersaudara tiba-tiba menjadi orang yang lewat, dan Ye Bufan adalah orang pertama yang menawarkan bantuan pada saat dibutuhkan. Apakah kamu sakit? Kamu mengucapkan terima kasih kepadaku. Ye Bufan melambaikan tangannya dan mengeluarkan kartu bank. Ada 1 juta di dalamnya. Ibu mertua tidak boleh terlalu lusuh ketika dia datang besok. Han Sui berkata dengan cepat, aku tidak bisa meminta uangmu lagi. Siapa bilang aku akan memberikannya padamu? Ye Bufan berkata, aku meminjamnya darimu. Jika kamu menjadi 10 kali lebih kaya, kamu dapat mengembalikannya kepadaku. Apalagi yang ingin dikatakan Han Sui. Namun setelah membuka mulutnya, tidak ada yang keluar. Dia memang tidak punya uang sekarang, semua rekening keluarganya telah diblokir. Dia tidak dapat menggunakan satupun kartu banknya, dan semua uang tunai di sakunya telah habis. Ye Bufan berkata, apakah ibu mertua mengatakan jam berapa dia akan datang? Penerbangannya besok pagi. Ye Bufan berkata, oke, jangan minum anggur ini, kembali dan istirahat. Beli beberapa set pakaian besok dan potong rambut. Potong rambut, jangan mempermalukan kami para pria Jiangnan. Ya, jangan minum lagi. Han Sui meletakkan botol di tangannya dan bersorak lagi. Mereka berdua meninggalkan kedai. Dia melihat Ferrari Ye Bufan dan berkata, saudaraku, mobilmu tidak bisa melakukannya. Ye Bufan berkata, ada apa? Menurutmu tidak cukup tinggi. Saya juga punya Pagani di sana. Jika tidak berhasil, kamu bisa mengendarainya. Bukan itu maksudmu. Han Sui melambaikan tangannya dan berkata, lihat, mobil sport ini hanya memiliki 2 kursi di bandara bersama Yuting. Aku tidak bisa membiarkan ibu mertuaku kembali ke bagasi, kan? Benar, bab ini belum selesai, tolong balik halamannya. Baiklah, aku pergi bersamamu saat kamu mengambil pesawat besok. Aku juga punya Range Rover di rumah, dan aku akan mengantarnya kepadamu dalam perjalanan. Han Sui tidak berhenti bersikap sopan dan berkata langsung, oke, ayo telepon besok. Dini hari kedua, Ye Bufan berkendara ke komunitas Sanadu. Efisiensi kerja Guan Dongping memang sangat tinggi, dibandingkan sebulan lalu. Tempat ini memiliki tampilan yang benar-benar baru, dan semua proyek lanjutan di seluruh komunitas telah selesai. Komunitasnya kelas 1 mulai dari desain hingga kualitas konstruksi, yang membuat mata orang berbinar setelah melihatnya. Begitu dia memarkir mobil, Guan Dongping keluar untuk menyambutnya. Bos, Anda di sini. Sekarang sedang musim panas, dan dia telah berpatroli di sini selama 1 pagi lagi. Pakaian kerjanya basah oleh keringat saat dia berjalan. Sambil menyeka keringat di keningnya. Melihat komunitas Sanadu, Ye Bufan mengangguk dan berkata, kerja bagus. Selama kamu puas. Guan Dongping diam-diam menghela nafas lega. Selama periode ini, Ye Bufan tidak hanya banyak membantunya, tetapi juga meminta uang. Berikan apapun yang Anda minta. Jika Anda tidak melakukannya dengan baik dengan cara ini, Anda akan sangat kasihan pada atasan Anda. Dia bertanya lagi, bos, kapan kita akan mulai menjual? Orang-orang di kantor penjualan telah mengejar saya beberapa kali. Ye Bufan berkata, karena bangunannya sudah selesai, mari kita mulai sekarang. Oke. Kalau begitu saya akan segera menghubungi media untuk publisitas. Kata Guan Dongping bersemangat. Penyelesaian gedung hanyalah langkah pertama. Ye Bufan berkata, kita tidak perlu mempublikasikannya. Kita cukup membuka pintu dan menjual properti itu. Ini, bukankah ini mungkin? Guan Dongping berkata dengan tatapan bingung, bos, lokasi kita jauh dari kota. Kalau tidak dipromosikan nanti susah. Jualnya benar untuk real estate kita. Ketika saatnya tiba, orang akan buru-buru membelinya. Ini, Guan Dongping ragu-ragu dan akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya.
Apa yang bisa saya katakan? Menurutnya, bos kecil ini terlalu aneh. Tapi tidak apa-apa. Nanti kalau penjualannya kurang bagus, tentu mereka akan keluar untuk beriklan. Bos, bagaimana kita menentukan harga real estate kita? Setelah Guan Dongping selesai berbicara, dia takut Ye Bufan tidak mengetahui dengan jelas tentang harga pasar real estate Jiangnan. Jadi dia melanjutkan, harga real estate kita di Jiangnan pusat kota Jiangnan luasnya sekitar 20.000 hingga 30.000 meter persegi, dan daerah sekitarnya sekitar 1 hingga 20.000 meter persegi. Tempat kami sudah terletak di pinggiran kota. Menurut saya pribadi, harganya sekitar 5 atau 6.000 yuan. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Harga yang Anda sebutkan terlalu rendah, kata Ye Bufan. Saya sudah lama mengatakan bahwa komunitas kami adalah komunitas kelas 1 terbaik di dunia, dan harganya pasti yang terbaik. Mari kita bagi komunitas kita menjadi 3 tingkat untuk dijual, dan properti terluar dihargai 100.000 yuan meter persegi, bagian tengahnya 200.000 meter persegi, dan bagian tengahnya 300.000 meter persegi. Apa? Guan Dongping, kakinya melunak dan dia hampir takut dengan harganya. Dia tidak bisa mempercayai telinganya dan bertanya dengan ragu, "Bos, apakah kamu bercanda?" Ye Bufan berkata, "Tentu saja tidak, saya serius." "Apakah menurut Anda saya bercanda?" Sepadan dengan harganya, meski 10.000 per meter persegi, tidak bisa dijual. Sebagai pengembang pertama, Guan Dongping tentu memiliki pemahaman yang jelas tentang harga propertinya. Meski kualitas konstruksi bangunannya tidak ada masalah, namun lokasinya yang terlalu terpencil, menurutnya, 100.000 meter persegi hanyalah lamunan dan angan-angan. Ye Bufan tersenyum sedikit, mengangkat kaki kanannya dan menginjak tanah dengan ringan, dan semburan kekuatan spiritual langsung mengaktifkan arah 5 elemen yin yang telah diatur sebelumnya. Saat ini, Guan Dongping merasakan panas di sekelilingnya menghilang. Meski matahari di langit masih bersinar terang, namun suhu sekitar tiba-tiba turun drastis, hingga sekitar 20 derajat Celcius, yang membuat orang sangat nyaman tanpa rasa panas. Kemudian dia terkejut saat mengetahui bahwa segala sesuatu di sekitarnya tampak berbeda. Udaranya sangat segar, dan kabut sebelumnya telah hilang sama sekali. Tumbuhan dan bunga di sekitarnya juga bermekaran dengan vitalitas. Bunga bermekaran dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan rerumputan yang layu tiba-tiba menjadi hijau. Burung yang tak terhitung jumlahnya di langit tampaknya tertarik ke sini, terbang berkeliling dan berkicau dengan gembira. Ini baru permulaan. Kemudian Ye Bufan menjentikkan jarinya dan melihat hujan deras mulai turun di atas bebatuan di tengah komunitas, sementara kepingan salju mulai berjatuhan di halaman di sebelahnya. Matahari masih bersinar terang di tempat lain, dan uap air yang mengepul naik, membuat bumi terasa seperti negeri dongeng di bawah sinar matahari. Ini, Guan Dongping tercengang. Dia tidak menyangka pemandangan ajaib seperti itu akan muncul di komunitas yang dia bangun. Ye Bufan tersenyum dan berkata, "Bagaimana? Apakah harganya sepadan sekarang?" Bab 488 ayam direbus dengan jamur. Itu sepadan. Sangat berharga. Guan Dongping berkata dengan penuh semangat, "Bos, saya bahkan tidak menginginkan gaji dan sahamnya. Anda hanya perlu memberi saya sebuah apartemen." Guru besar yang sebenarnya. Jangan khawatir, apartemen di tengah komunitas adalah milikku, dan apartemen di sebelahnya adalah milikmu. Ye Bufan sangat mempercayai Guan Dongping dan selalu menganggapnya sebagai miliknya, dan dia tidak akan pernah memperlakukan miliknya sendiri orang dengan buruk. "Terima kasih, bos," kata Guan Dongping dengan gembira. Hidup di sini seperti musim semi sepanjang tahun, tidak memerlukan AC atau pemanas. Apalagi di sini tidak ada polusi, dan energi spiritual cukup. Siapapun yang tinggal di sini akan sehat, bebas dari segala penyakit, dan hidup umur panjang. Jadi komunitas kami pasti sepadan dengan harganya. Kedua orang itu berkata dan kembali ke kantor penjualan. Guan Dongping segera mengumpulkan orang-orang untuk mulai menjual bangunan tersebut. Berbeda dengan penjualan di tempat lain, setelah penjualan dimulai, harga berbagai properti hanya tercetak di layar elektronik. Tidak ada petasan atau publisitas, semuanya hening. Lebih dari 1 jam berlalu, dan tidak ada satu orang pun di kantor penjualan,
apalagi pergi ke ruang bawa pulang. Kegembiraan di hati Guan Dongping perlahan menghilang dan dia kembali tenang. Dia melihat ke kantor penjualan yang sepi dan berkata dengan cemas, "Bos, meskipun aroma anggur tidak takut dengan gang, kita masih perlu mempublikasikannya sedikit, kan? Kalau tidak, tidak akan ada yang tahu. Kami menjual anggur. Jangan khawatir, kami tidak kekurangan uang, kami akan segera kedatangan pelanggan." Sebaliknya, Ye Bufan jauh lebih tenang. Memang, hal yang paling penting dalam sakunya sekarang adalah uang. Saat ini, teleponnya berdering, dan Han Shuai yang menelepon. "Xiao Fan, penerbangan Ibu Yuting jam 12 siang. Ayo pergi ke sana sekarang." "Oke, aku akan menjemputmu sekarang." Ye Bufan menutup telepon dan langsung menuju ke restoran Sui Jiangnan sudah menunggu di sini. Han Shuai hari ini benar-benar berbeda dari kemarin. Rambutnya dirawat dengan cermat, janggut di wajahnya dicukur rapi, dan keseluruhan tubuhnya terlihat energi. Setelah memarkir mobil, Ye Bufan langsung melemparkan kunci mobil ke Han Shuai. Mereka bertiga masuk ke dalam mobil lagi. Si Yuting jelas tahu tentang pengiriman rumah dan mobil oleh Ye Bufan, dan berkata dengan penuh terima kasih, "Xiao Fan, terima kasih telah membantu kami." "Terima kasih, ini hadiah pernikahanku untukmu. Itu akan dibayar kembali ketika waktunya tiba. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya." Petik 2. Ye Bufan bercanda kepada mereka berdua, "Sudah kubilang, aku punya banyak pacar, dan kamu mungkin kehilangan banyak uang saat itu." Han Shuai kemudian tersenyum. Dan berkata, "Yuting, kamu tahu, aku satu-satunya orang baik di dunia, tapi kamu adalah satu-satunya di hatiku." Dan berkata, "Kamu harus memiliki kemampuan itu." Han Shuai berkata sambil mengemudi, "Yuting, maksudmu selama aku menjadi makmur di masa depan, aku bisa menikah dengan yang lain, kan?" Han Shuai berkata dengan sangat bersemangat, "Benarkah?" Petik 2. Yuting, kapan kamu menjadi begitu murah hati? Si Yuting menepuk bagian atas pahanya dan berkata, "Tentu saja benar. Aku akan membuat jamurnya, dan menggunakan milikmu untuk anak ayamnya." Petik 2. Han Shuai tiba-tiba gemetar ketakutan dan dengan cepat menjepit kakinya. "Aku hanya bercanda, kamu sudah cukup untukku dalam hidup ini. Aku bahkan tidak akan melihat wanita lain." Ye Bufan tidak bisa menahan tawa, dan mereka bertiga bergegas ke bandara sambil mengobrol dan bercanda. Mereka tiba lebih awal, dan sesampainya di sini, pesawat tidak akan mendarat selama setengah jam. Sedang menunggu di pintu keluar bandara, saat ini, ponsel Ye Bufan berdering. Itu adalah panggilan Hai Mingxi. "Guru Ye, kamu di mana?" Ye Bufan berkata, "Saya menjemput seseorang di bandara, ada apa?" "Guru Ye, kamu pergi begitu tiba-tiba kemarin. Hari ini kami telah menyiapkan beberapa hadiah kecil untukmu." "Itu untukmu." Ye Bufan berkata, "Lupakan saja." Sebelum Ye Bufan menyelesaikan kata-katanya, Hai Mingxi berkata terlebih dahulu, "Tidak apa-apa, Guru Ye. Tolong suruh saya menunggu, hei. Kami akan mengirimkannya itu untukmu." "Oke, kamu bisa menungguku di kantor penjualan Paradise Community. Aku akan segera kembali ke sana." "Guru Ye, kita sudah sepakat. Ayo kita ke sana dulu." Begitu dia menutup telepon, Tang Ming dan yang lainnya berkumpul. "Bagaimana? Apa yang Guru Ye katakan?" "Guru Ye menjemputnya di bandara dan menyuruh kami menunggunya di kantor penjualan komunitas Sanadu." Tang Ming berkata, "Saya tahu ini. Saya mendengar sepupu saya mengatakan kemarin bahwa komunitas Sanadu juga merupakan aset Tuan Ye." Ai Meili berkata, "Guru Ye sungguh luar biasa. Dia memiliki begitu banyak aset di usia yang begitu muda usia." Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Wu Zihao berkata, "Tentu saja, Anda tidak tahu siapa Tuan Ye. Dia adalah Tuan Ye yang terkenal di Jiangnan." Zhu Mingyu berkata, "Kebetulan semua orang pergi untuk melihatnya. Lalu kita masing-masing akan membeli satu set." "Saya akan." Liang Ziji berkata, "Ide yang bagus. Guru Ye telah melakukan begitu banyak hal bagiku dan aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padanya. Dia pasti tidak akan meminta hadiah mahal."
Ini cara terbaik. Setelah berdiskusi, kami berkendara bersama dan bergegas menuju komunitas Sanadu. Ketika saya tiba di kantor penjualan, saya menemukan bahwa Ye Bufan belum kembali, dan tempat itu sepi, bahkan tidak ada satu pun pelanggan. Awalnya, Guan Dongping mengira ada tamu yang datang. Ketika dia mendengar bahwa mereka adalah murid Ye Bufan, ekspresi kekecewaan muncul di matanya, tapi dia tetap dengan sopan mengundang mereka untuk duduk dan membuatkan mereka masing-masing secangkir teh. Hai Mingzi melihat ke tempat itu dan berkata, Tuan Ye, tempat ini agak terlalu sepi, tapi tidak heran jika lokasi di sini agak jauh dari kota. Ya Tuhan, menjerit kaget. Hah, Tuan Ye, apakah Anda salah memberi harga rumah di sini? Sebenarnya harganya 100.000 yuan per meter persegi, dan itu harga terendah. Ada juga 200.000 dan 300.000 yuan. Ini memang agak mahal, kota Jiangnan sepertinya tidak dengan harga ini, kan? Little Sparrow berkata, bisakah rumah semahal itu dijual? Wu Zihao berkata, saya pikir Tuan Ye bukan orang biasa karena dia menginginkan harga ini, dia pasti punya alasannya. Ayo masuk dan lihat, Guru Ye harus menunggu beberapa saat untuk kembali. Dia sekarang adalah penggemar berat Ye Bufan, dan apapun yang terjadi dia melakukannya, menurutnya itu benar. Kamu benar, kita akan mengetahuinya saat kita masuk dan melihatnya. Zhu Mingyu menyapa Guan Dongping, dan kemudian selusin orang berjalan menuju komunitas tersebut. Anehnya, mereka melangkah ke dalam gerbang komunitas dengan satu kaki, dan nafas segar menyambut mereka, seolah ada batas tak kasat mata di sini, membagi komunitas menjadi dua dunia dari luar. Ya Tuhan, di sini jauh lebih sejuk daripada di luar, 100 kali lebih nyaman daripada meniup AC, beberapa napas. Sungguh menakjubkan. Saya merasa memiliki energi yang tak ada habisnya di sekujur tubuh saya setelah memasuki komunitas. Mereka bukanlah kultivator atau pejuang. Mereka tidak dapat merasakan keberadaan energi spiritual, tetapi mereka masih bisa merasakannya, jelas merasakan keunikan tempat ini berbeda. Bab 489, Ibu Mertua ada di sini. Ketika mereka akhirnya masuk ke dalam komunitas dan merasakan lingkungan seperti negeri dongeng di bumi, orang-orang ini benar-benar tercengang dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Wu Zihao berkata dengan penuh semangat, saya berkata bahwa Tuan Ye bukanlah orang biasa. Masuk akal jika dia meminta 100.000 yuan per meter persegi. Rumah ini pasti bernilai 100.000 yuan. Tang Ming juga menindaklanjuti dan berkata, itu benar, 100.000 yuan tidak hanya tidak mahal, tapi juga sangat murah. Ai Meili menunjuk ke sebuah villa kecil di pusat komunitas dan berkata, rumah ini bagus. Saya meminta ayah saya untuk membelinya. Zhu Mingyu berkata, yang di sebelahnya juga sangat bagus, maka saya akan membeli ini dan menjadi tetangga Anda. Tunggu, kedua rumah ini tidak untuk dijual. Guan Dongping buru-buru berjalan dan menunjuk ke kedua rumah itu mereka memilih. Rumah ini milik bos, dan rumah ini milik saya. Setelah mendengar berita itu, burung pipit kecil langsung melompat kegirangan. Ternyata Guru Ye juga tinggal di sini, jadi saya akan membeli yang lain, satu di sebelahnya. Saya ingin tinggal di sebelah Guru Ye. Rumah ini milik saya, tidak ada yang mau merampoknya. Mengapa? Sayalah yang memilihnya terlebih dahulu. Beberapa orang mulai berebut keberadaannya bertetangga dengan Ye Bufan. Hai Mingzi mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Hai Dafu, ayah, saya ingin membeli rumah. Oke, kamu bisa membeli apapun yang kamu suka. Katakan saja pada ayah berapa banyak yang kamu butuhkan. Reuni keluarga, Hai Mingzi Dafu merasakan kehangatan keluarganya lagi dan sangat menyayangi putrinya sehingga dia menanggapi setiap permintaannya. 300.000. Sebelum Hai Mingzi selesai berbicara, Hai Dafu berkata, nak, permintaanmu terlalu rendah. Bagaimana kamu bisa membeli rumah dengan 300.000? Bukannya keluarga kita tidak punya uang. Jika kamu ingin membelinya, kita juga harus membeli satu yang bernilai 18 juta yuan. Ayah, kamu salah dengar, harganya bukan 300.000 yuan per meter persegi. Apa? Tuan Hai di telepon terkejut. Saya punya uang, tetapi saya belum pernah mendengarnya sebuah rumah di Jiangnan dengan luas 300.000 meter persegi. Nak,
Kamu tidak akan tertipu, kan? Bagaimana bisa ada rumah mahal seperti itu di kota Jiangnan? Hai Mingzi berkata dengan penuh semangat, dimanapun kamu berada sekarang, cepatlah ke komunitas Sanadu. Jika kamu terlambat, itu akan terlambat. Saya ingin rumah ini rumah, saya ingin bertetangga dengan Guru Ye. Hah, Hai Dafu segera mengerti setelah beberapa saat bereaksi. Meskipun dia belum pernah mendengar tentang komunitas Sanadu, selama ini karena dia bisa bertetangga dengan Ye Bufan, itu pasti bernilai uang. Nak, tunggu aku dan aku akan segera ke sana. Hai Dafu segera menutup telepon dan memanggil sopir untuk bergegas menuju komunitas Sanadu. Beberapa orang yang masih berdebat segera menyadari bahwa Hai Mingzi telah memimpin. Tentu saja, mereka tidak mau ketinggalan dan mengeluarkan ponsel mereka dan mulai menelepon keluarga mereka. Meski orang-orang ini adalah generasi kedua yang kaya dan punya uang jajan ratusan ribu, membeli rumah di sini saja tidak cukup. Buruan bawa uangnya. Aku mau beli rumah. Itu di komunitas Sanadu. Nanti terlambat dan tidak akan ada lokasi yang bagus. Bu, cepat bawa 100 juta. Saya ingin membeli rumah. Masalah ini tidak bisa ditawar. Anda harus belikan untuk saya. Anda akan mengerti ketika Anda datang. Petik 2. Ayah, tolong datang ke komunitas Sanadu secepatnya dibutuhkan 50 juta. Jika terlambat, itu akan terlambat. Orang-orang ini tidak lagi peduli dengan kesetiaan persaudaraan mereka yang biasa dan buru-buru mendesak keluarga mereka untuk segera datang. Mereka ingin memilih lokasi yang bagus di sini. Sekalipun mereka bisa, jangan bertetangga dengan Guru Ye, semakin dekat semakin baik. Setelah menelepon keluarganya, mereka semua meneruskan komunitas tersebut ke lingkaran pertemanannya agar lebih banyak orang melihat kejadian di komunitas Sanadu, dan menandainya sebagai komunitas yang dikembangkan oleh Ye Bufan. Sebuah pesawat mendarat perlahan di bandara. Tidak lama kemudian, seorang wanita parubaya dengan pakaian cantik keluar dari bandara. Lu Suejiao dan putrinya Si Yuting sangat mirip. Terlihat bahwa dia juga cantik ketika dia masih muda. Meski usianya sudah sedikit lebih tua, dia tetap bisa dikatakan menawan. Ini seperti bibi-bibi tua di kota ajaib, dengan sedikit arogansi di tulang mereka, mata mereka mengamati sekeliling dengan jijik, dan ekspresi mereka menunjukkan sikap merendahkan kota metropolitan. Bu, aku di sini. Si Yuting melambai pada Lu Suejiao sambil memimpin Ye Bufan dan Han Shuai untuk menyambutnya. Halo Bibi, saya Han Shuai. Han Shuai menyapanya dengan sangat sopan, lalu melangkah maju dan mengambil koper. Lu Suejiao mendengus acuh tak acuh. Meskipun ekspresinya tidak bisa disebut dingin, tetap saja arogan. Halo Bibi, saya Ye Bufan, teman Yuting. Setelah bertemu dengan para tetua, Ye Bufan pun berinisiatif untuk menyapa. Lu Suejiao memandang Ye Bufan dengan sangat kritis, dan melihat bahwa dia mengenakan pakaian biasa, dan ada sedikit rasa jijik di matanya. Kali ini dia hanya mengangguk sedikit dan bahkan tidak bersenandung. Si Yuting berkata dengan malu-malu, Bu, Xiao Fan menyapamu. Lu Suejiao berkata, aku melihatnya. Dan aku sudah terlalu banyak mengangguk. Meskipun ekspresi pihak lain sombong, Ye Bufan tidak memperhatikan, bagaimanapun juga, dia adalah ibu Si Yuting dan calon ibu mertua dari saudara laki-laki yang baik. Dia berkata dengan sopan, Bibi, di luar terlalu panas, ayo masuk ke mobil dan bicara. Setelah itu, dia membuka pintu mobil dan meminta Lu Suejiao masuk ke dalam mobil, lalu dia dan Han Shuai memasukkan koper ke dalam mobil belalai. Setelah masuk ke dalam mobil, Lu Suejiao melihat ke dalam mobil dan melihat bahwa itu adalah Range Rover. Dia menunjukkan ekspresi kepuasan di wajahnya, mobil ini cukup bagus. Rasa malu di wajah mereka. Tapi Ye Bufan sangat kooperatif dan berkata, Bibi, Han Shuai membeli mobil ini sesuai permintaanmu. Harganya sekitar 3 juta. Lumayan, mobil ini cukup mewah, berkata, tapi hujan kami Ting juga sangat luar biasa. Dia cantik sejak dia masih kecil dan memiliki nilai bagus. Ada banyak pria muda yang mengejarnya. Setelah lulus, dia mendapatkan pekerjaan yang bagus. Kudengar bosnya menghargainya sangat banyak dan memberinya gaji 1 juta yuan setahun. Tetapi banyak orang tidak bisa mendapatkan apapun seumur hidup mereka.
Setelah memuji keunggulannya di depan bosnya, kilasan rasa malu melintas di wajah si Yuting dan dia dengan cepat berkata, "Bu, mengapa ibu membicarakan hal ini?" Lu Suejiao berkata dengan tidak puas, "Ada apa?" "Ya, putriku luar biasa, tidak bisakah dia mengatakan itu?" Petik 2. Ye Bufan berkata sambil tersenyum, "Bisa dibilang begitu. Kakak Yuting memang sangat bagus." Lu Suejiao tampaknya sangat puas dengan pengetahuan Ye Bufan. Dia melanjutkan, "Putriku sendiri tidak bisa mengatakannya, tapi dia memang sangat baik. Di masa depan, kalian kaum muda harus belajar lebih banyak darinya dia dan mencoba mencari pekerjaan yang bagus dengan gaji tahunan ratusan ribu." Ye Bufan berkata, "Bibi kamu benar, aku akan belajar lebih banyak dari Sister Yuting di masa depan." Pipi si Yuting tiba-tiba memerah dan dia berbisik di telinga Lu Suejiao, "Bu, tolong berhenti bicara. Mengapa ibu tidak bisa mengatakan apa yang baik tentang putriku?" "Tidak tahu." Si Yuting hanya bisa berkata tanpa daya, "Xiao Fan, kamu adalah bosku." Bab 490, melihat ke rumah. Oh, Lu Suejiao terkejut pada awalnya, dan kemudian berteriak, "Saya tidak menyangka pemuda itu ternyata adalah bos putri saya. Dia sangat muda dan menjanjikan." "Bukan apa-apa, ini hanya sebuah restoran, itu tidak masuk hitungan." Ye Bufan berkata dengan rendah hati. Dia ada di sini untuk membantu Han Sui hari ini. Tentu saja, dia tidak bisa membuat dirinya terlihat terlalu baik. Dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Bibi, kita mau kemana? Haruskah kita ke hotel dulu?" Lu Suejiao melambaikan tangannya dan berkata, "Saya ingin pergi ke rumah Han Sui dan Yuting untuk melihat-lihat." Si Yuting berkata, "Bu, tidak perlu terlalu cemas. Ibu baru saja turun dari pesawat, jadi ibu harus istirahat sebelum berangkat." Petik 2. Aku harus pergi, aku tidak lelah. Lu Suejiao berkata, "Kamu mengatakan bahwa kamu berasal dari kota ajaib. Kamu tidak ingin berada di kota besar yang bagus. Setelah lulus, kamu bersikeras untuk tinggal di tempat kecil seperti kota Jiangnan. Karena Anda tinggal di sini, saya tidak akan mengatakan apapun, tetapi Anda harus mencari tempat tinggal yang baik dengan rumah dan mobil. Saya tidak bisa melihat Anda menderita di sini." Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada Ye Bufan, "Anak muda, apakah perkataan Bibi masuk akal?" "Masuk akal? Apa yang dikatakan Bibi sangat masuk akal." Ye Bufan memahami suasana hati Lu Suejiao dengan sangat baik. Ibu Yimo, Zheng Yurong, berbeda. Wanita tua itu ingin menjual putrinya dengan harga yang bagus, tetapi Lu Suejiao dengan tulus berharap putrinya akan hidup bahagia. Kemudian dia mengedipkan mata pada Han Sui, yang sedikit gelisah, untuk meyakinkannya bahwa semuanya telah diatur. Bandara dan komunitas Sanadu kebetulan berada di kedua sisi kota Jiangnan, dan mereka melewati kota. Melihat mereka telah tiba di pusat kota Jiangnan, dan kemudian perlahan-lahan melaju menuju pinggiran kota, Lu Suejiao bertanya, "Di mana kamu membeli rumah? Mengapa kamu pergi semakin jauh? Bukankah itu pusat kota? Bukankah kamu membeli rumah di pinggiran kota? Apakah kamu mencoba membodohi putriku dengan membeli rumah murah?" Si Yuting menariknya dan berkata, "Bu, jangan berkata terlalu kasar, oke?" Kata Lu Suejiao, "Mengapa kamu bersedia tinggal di kota Jiangnan dan tidak mengatakan apa-apa? Mengapa kita harus tinggal di pusat kota? Apakah kita harus tinggal di pinggiran kota?" Petik 2. Han Sui tampak malu. Rumah itu diberikan kepadanya oleh Ye Bufan, jadi dia secara alami tidak bisa berkata apa-apa. "Bibi, kamu salah paham. Tidak ada orang baik yang masih tinggal di pusat kota sekarang. Udaranya buruk dan kebisingannya keras." Ye Bufan berkata, "Meskipun rumah yang dibeli Han Sui jauh dari pusat kota. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Tapi ini jelas merupakan komunitas kelas atas yang bagus, dengan harga rata-rata 100.000 yuan per meter persegi." Mendengar apa yang dia katakan, ekspresi Han Sui dan si Yuting sedikit berubah. Merasakan bahwa ini agak berlebihan, bagaimana bisa ada rumah seluas 100.000 meter persegi di seluruh kota Jiangnan. Benar saja, hal ini menimbulkan kecurigaan Lu Suejiao, dan dia berkata, "Anak muda, apakah kamu berbohong kepada Bibi?"
Rumahku berada di pusat kota ajaib. Harganya hanya 3 juta yuan untuk 60 meter persegi, dan harga rata-ratanya adalah 50.000 yuan per meter persegi. Harga ini sudah sangat tinggi. Mahal. Jiangnan adalah kota kecil. Bagaimana bisa ada rumah seharga 100.000 yuan per meter persegi? Tanda tanya. Belum lagi kota ajaib, komunitas yang saya bicarakan ini bahkan tidak ada di seluruh Tiongkok. Sangat bagus, Anda akan mengetahuinya setelah Anda melihatnya. Lu Suejiao berkata dengan ragu, oke, saya harap Anda tidak akan berbohong padaku, kalau tidak aku akan mengambil putriku kembali. Kali ini milik Han Sui dan Si Yuting. Hati mereka sakit. Meskipun mereka menerima rumah Ye Bufan, mereka merasa bahwa komunitas di daerah ini jelas merupakan yang terburuk di Jiangnan City, dan akan sulit bagi mereka untuk memenangkan mata Lu Suejiao. Setelah itu suasana di dalam mobil menjadi semakin canggung. Untung saja perjalanannya tidak jauh dan mereka segera sampai di kantor penjualan komunitas Sanadu. Beberapa orang turun dari mobil dan berjalan menuju kantor penjualan. Lu Suejiao bertanya, mengapa kamu belum membeli rumah itu? Ye Bufan berkata, Bibi, Han Sui telah membayar uangnya, tetapi dia belum mengonfirmasinya gedung yang mana. Saya ingin Anda membantu saya memutuskan mana yang paling cocok. Melihat Ye Bufan bergegas menjawab setiap pertanyaan, Lu Suejiao merasakan ada yang tidak beres dan memandang Han Sui dan berkata, begitukah? Han Sui berkata dengan cepat, iya, dia adalah seorang bibi. Kami belum menentukan rumah tangga yang mana, dan kami ingin Anda membantu memeriksanya. Menemukan bahwa hanya ada beberapa pramuniaga di sini. Bahkan tidak ada satupun pelanggan di luar, jadi dia tiba-tiba menjadi semakin bingung. Dia melangkah maju dan menarik seorang pramuniaga dan berkata, izinkan saya bertanya, berapa harga properti Anda per meter persegi? Karena bos membawa orang itu secara pribadi, pramuniaga itu berkata dengan sopan, wanita ini, properti kami di sini dibagi menjadi 3 tingkatan, termasuk 100.000 meter persegi, 200.000 meter persegi, dan 300.000 meter persegi. Lu Suejiao tertegun sejenak, lalu bertanya, jadi, berapa banyak rumah Anda yang telah terjual? Yang mana yang tersedia? Wanita penjual itu masih belum tahu. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Bahwa Ye Bufan dan Guan Dongping telah memesan 2 rumah, dan berkata, properti kami baru saja dijual, dan Anda dapat memilih semuanya sekarang. Lu Suejiao, dengan kelihayan unik dari bibi tua di kota, segera bertanya, apakah itu berarti tidak ada rumahmu yang terjual? Dia bertanya kepada wanita penjual. Dia memandang Ye Bufan dengan malu, bertanya-tanya apa hubungannya antara wanita ini dan bosnya. Ye Bufan berkata, Bibi, properti kami baru saja mulai terjual hari ini. Wajar jika tidak ada penjualan. Wajah Lu Suejiao langsung berubah jelek, anak muda, kenapa kamu tahu segalanya? Apa hubungannya dengan itu? Kamu. Penjualan properti wanita muda itu berkata, Nyonya, ini bos kami. Anda bilang dia bosnya. Wajah Lu Suejiao menjadi semakin jelek, saya mengerti, ternyata kalian bekerja sama untuk menipu saya. Dari jauh pemerintah setempat membeli sebuah rumah dan memberitahu saya bahwa harganya 100.000 yuan per meter persegi. Bagaimana ini mungkin? Tidak ada yang mau bahkan 10.000 yuan untuk tempat seperti ini. Melihat ke belakang, dia berkata kepada Si Yuting, bodoh. Gadis, tahukah kamu bahwa kamu telah ditipu? Si Yuting berkata dengan cepat, Bu, kamu salah paham, Xiao Fan tidak akan berbohong padaku. Bibi, kamu akan mengetahuinya ketika kamu melihat rumahku. Aku menyukainya. Ye Bufan berkata, dalam hal ini, aku akan membawamu ke komunitas untuk melihatnya. Tidak, aku tidak ingin melihat rumah busuk seperti ini. Lu Suejiao menarik Si Yuting berkata, putriku. Ayo cepat ikut aku, ayo kembali ke kota ajaib. Kamu sangat baik, akan ada orang yang mengejarmu kemanapun kamu. Pergi saat itu, 7 atau 8 mobil mewah datang melaju kencang dari kejauhan. Diparkir di depan kantor penjualan seperti balapan. Segera setelah itu, selusin orang melompat keluar dari mobil. Masing-masing dari mereka terlihat berpakaian bagus dan mereka semua adalah orang kaya dan sukses.
Namun saat ini, mereka sama sekali tidak peduli dengan citra mereka sendiri, dan mereka semua bergegas ke kantor penjualan. Orang yang berlari di depan adalah Tang Feng. Bagaimanapun, dia juga seorang praktisi seni bela diri. Dia sangat cepat. Dia berada di depan semua orang. Dia menamparkan kartu bank di depan wanita penjual dan berteriak dengan tidak sabar. Nona, cepatlah, aku akan membeli rumah. Aku akan membelinya juga, aku ingin 300.000 per meter persegi. Pilih yang di sebelah Ye untukku, tidak peduli berapa harganya biaya. Yang lain juga mengeluarkan uang mereka. Kartu bank, berteriak dan berebut. Akhir bab.